في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Apanya? Iya tahu tidak. Mana kesmreng kersane yang moho aku sabto warso wonten pinaringan wahyu luhur yo panggihana sang resi jelesma ing moco Jurka baptis Wiwarsosa sampun nipun jajah desa milang kori jenggrek lan timuro mantep lahir rusing batin putraku adil yang sabto matur suwun.
Saya ingin berangkat pertama dari kisah Kiai Tunggul Wulung. Sebetulnya sebelum Tunggul Wulung sudah ada Mbah Kulen yang di Ngoro. Tetapi Kiai Tunggul Wulung itu menarik. Terlahir sebagai cicit dari Gusti Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegoro yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo. Masa mudanya bernama Raden Tondo Kusumo. Ketika dia menjadi pejabat di wilayah Kediri sebagai Demang, namanya dikenal dengan Demang Atmodirjo. Karena terlibat dengan perang Diponegoro, dia meloloskan diri dan menyamar sebagai seorang kiai namanya Kiai Ngabdullah yang tinggal di wilayah sekitar Jepara. Lalu dalam penyamarannya itu dia ketangkap Belanda. Lalu dalam perjalanan kapal dia dibuang ke Manado, lolos kembali dan menuju ke Gunung Kelut memakai nama Kiai Tunggul Wulung. Ini Kiai Tunggul Wulung itu nama mistik yang kemudian diambil dari penunggu Gunung Kelut menurut kisah dalam Babat Kediri. Langkahnya dicegat oleh pertapa wanita yang nantinya menjadi istrinya, yaitu Nyai Endang Sampurnawati, yang menguji ilmunya. Tuan tidak boleh naik ke gunung ini, kecuali Tuan bisa mengartikan apa ilmu saya. Apa itu? Ini yang menarik. Wah, kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Siapakah dia? Lalu Kiai Tunggul Wulung tidak mau langsung menjawab. Dia menjawab dengan cangkriman atau teka-teki mistik yang sama. Ratu adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Raja adil datang bertamu, tamu menyilakan tuan rumah sepeser pun tanpa bekal. Ini sesungguhnya luar biasa. Keduanya langsung setuju, itu adalah Yesus Kristus. Apa artinya wah kemiri jatuh hari ini tapi bisa dipanen kemarin? Itu praeksistensi Kristus. Yesus baru datang pada zaman kita, tapi sebagai firman, sebagai logos, itu sudah praeksisten sebelum kedatangannya ke muka bumi. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian Kristus itu kenapa enggak dikenal? Karena dia datang dalam kepapaannya. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Makanya diibaratkan dengan ratu adil. Ratu dalam bahasa Jawa itu raja, bukan perempuan. Kalau perempuan rani. Ratu adil, raja keadilan datang bertamu. Anehnya tamu itu yang menyilakan si tuan rumah. Sebab pemilik sesungguhnya itu bukan tuan rumah itu. Tuan rumahnya ya tamunya tadi. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengenal dia. Karena apa? Karena sebiting tanpa sangu, karena dia datang dalam kepapaannya. Ini misteri tentang praeksistensi Yesus yang sudah diungkap dalam karya-karya orang Jawa sebelum dia ditaburi oleh benih Injil. Maka harus saya sampaikan, kenapa saya hanya memberi contoh Jawa, karena pertama, karena saya tidak ahli dalam hal-hal yang di luar Jawa. Tetapi ada yang menarik di Jawa ini, misi itu tidak bisa hitam putih. Karena kita telah mewarisi berbagai macam nilai-nilai yang itu sudah inherent di budaya lokal kita. Maka segala pendekatan yang hitam putih biasanya tidak berhasil. Maka setelah dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dia disuruh bertemu dengan seorang pendeta Belanda di Mojowarno, namanya adalah Domini Jelesma. Singkat kata, meskipun di situ masih panjang ceritanya, tetapi akhirnya dia dibaptis oleh Jelesma dan akhirnya menjadi seorang penginjil yang tadi disampaikan. Luar biasa, dia bisa mengubah pada masanya itu ribuan orang dalam waktu yang singkat itu menjadi pengikut Kristus. Nah, yang pertama kita akan belajar dari apa yang diajarkan, apa yang diwariskan dari para penginjil Jawa ini. Yang pertama, ketika dia mengalami peralihan agama, memang di situ ada gejolak, itu pasti ada. Tetapi gejolak itu bisa dilewati dengan aman karena dia menghormati budaya lokal dan dia bersaksi tanpa melukai. Maka dalam salah satu pesannya Kiai Tunggul Wulung, dilarang menghina Nabi Muhammad. Dan ini tentu berbeda dengan gaya-gaya pendekatan kita sekarang. Kalau ada orang
menjadi Kristen lalu kemudian diekspos besar-besaran tanpa melihat bahwa ketika dia diekspos besar-besaran itu kemudian ada yang terluka dan aksesnya dia kepada keyakinannya yang lama akan ditolak. Dan Islam sudah belajar dari situ. Makanya orang Hindu diperlukan waktu transisi untuk mereka sepenuhnya menjadi Islam. Sunan Kudus melarang orang-orang Kudus makan daging sapi. Padahal sapi itu halal bagi Islam. Tetapi karena sapi itu sangat dihormati dalam agama Hindu sebagai simbol dari kendaraan Dewa Siwa, makanya dengan tidak memakan sapi dia berkorban agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang Hindu. Padahal etos semacam ini ada dalam Alkitab. Semua makanan itu tahir, tapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Apa tidak ada makanan selain babi di kampung-kampung Muslim, kemudian kita selalu mengekspos perbedaan kita seperti itu, padahal masih banyak yang lain. Ini misalnya, reaksi pertama terhadap munculnya komunitas Jawa Kristen itu dilakukan oleh seorang guru kebatinan Islam, katakanlah begitu, namanya ada Raden Panji Notoroto. Itu sudah sekitar tahun 1890-an, jadi artinya sudah pada zamannya Mbah Kulen, pada zamannya Kiai Tunggul Wulung, namanya Serat Bayanullah. Nah, dia mengatakan orang Jawa yang agung di Betawi pada nungsung pada sesat katanya, ya. Kemudian salin sesembahan manut tataning serani, kemudian dia berganti agama, kemudian menjadi orang Nasrani. Kang malbeng gereja menembah arep-arepan, kalau masuk ke gereja menyembahnya berhadap-hadapan, dan itu asing bagi orang Islam. Mungkin bagi orang Kristen Ortodok tidak asing karena sama-sama ketika misa itu menghadap satu kiblat, ya. Tetapi itu artinya soal kebudayaan. Kemudian terakhir itu untuk mengenangnya apa? Wirangi sen wong Jawa salin agama. Ini satu stigma. Jadi orang yang pindah agama itu memalukan. Lah padahal sebelumnya juga orang-orang Hindu pada rame-rame pindah ke Islam. Karena itu menurut saya kekristenan juga harus membuat strategi kebudayaan yang bisa membuat kekristenan itu tidak menjadi asing di lingkungan orang-orang yang menjadi lahan pelayanan kita. Nah, Serat Bayanullah itu secara khusus menyebut Ngoro sebagai evangelisasi kontekstual dari Mbah Kulen. Nah, makanya dikatakan ini salah satu pupuhnya, ya. Saya boleh tembangkan sedikit supaya kita bisa mengerti pendekatannya Kulen yang memperkenalkan dzikir Kristen, la ilaha illallah Yesus Kristus ya rohullah sun angandel Allah sawiji kang langkungi kuasanipun, aku percaya Allah itu esa yang kuasanya lebih besar dan juga kepada Yesus Kristus dan roh Allah dan roh kudus. Kemudian disindir oleh Serat Bayanullah itu dalam pupuh mijil. Suwung wang wong wulo wung wangisi napasangining wong yo pracaya ngilmu kang mangkono padha lawan agama serani saben akad manjing gereja Yesus Kristus. Jadi seperti bambu lubang tanpa isi, mereka berzikir menghela nafas. Ini kan mengingatkan dzikirnya Kulen, la ilaha illallah itu sun angandel Allah sawiji Yesus Kristus ya rohullah, itu kan disindir. Berzikir menghela nafas, jangan percaya pada ilmu seperti itu ilmu Nasrani. Setiap minggu masuk gereja Yesus Kristus, minta jembar kubure yen wati, minta ketika kuburnya akan luas ketika mati. Lah salahnya apa? Setiap orang meminta masa depan akhirat yang baik. Lepas para nyodo iku desa Ngoro panggonane
Mojokerto arane negari, meh lumrah wong Jawi ngisagama luhung. Mereka berdoa lempang jalannya kepada kematian, melesat ke surga jauh. Kelompok ini ada di Ngoro, wilayah Mojokerto. Sudah lazim di sana orang Jawa mencari agama Isa yang Agung. Perhatikan, ketika orang-orang Muslim itu memiliki stigma negatif terhadap Barat, terhadap Belanda, tetapi dia tidak kehilangan hormat kepada Isa Al-Masih. Ini yang menarik. Jadi kalau mau dirumuskan itu, kekristenan no, Yesus Kristus yes. Jadi kekristenan yang identik dengan Barat itu no. Tetapi Yesus Kristus iya, karena itu tetap dikatakan orang Jawa mencari agama Isa yang Agung, Isa Gomo Luhung. Jadi ini yang menarik untuk dipelajari dalam konteks Islamisasi, kemudian nanti bagaimana gambarannya ketika menghadapi upaya yang sama dengan kekristenan. Lalu bagaimana strategi sang kiai yang seringkali dituduh sinkretis oleh penulis-penulis Barat, padahal sebetulnya yang menuduh itu tidak mengerti apa artinya budaya Jawa. Misalnya ketika Kiai Tunggul Wulung membagikan kupat menjelang perjamuan kudus, orang tidak paham kupat itu artinya apa. Kupat itu artinya ngaku lepat, mengaku salah. Jadi kalau kamu tidak bertobat, mengakui kesalahanmu, tidak layak mengambil bujono suci, perjamuan kudus. Ya, karena orang Jawa itu memang selalu memakai bahasa simbol seperti orang Timur pada umumnya. Lalu ada semacam mantra, itu yang disebutkan misalnya dalam beberapa buku tentang Kiai Sadra. Lalu ini dianggap sebagai mantra. Padahal sebetulnya untuk konteks masyarakat Jawa pada abad 19 itu bukan mantra. Artinya kalau disebut mantra ya, tetapi di balik itu ada sesuatu yang mau ditekankan dalam katakanlah strategi kebudayaan. Ini mirip dengan ilir-ilirnya Sunan Kalijogo. Ini mirip dengan riyoyo kupatnya umat Islam di Indonesia. Ini mirip dengan nabuh beduk menjelang sembahyang yang tidak ada di Arab. Semua itu antara lain budaya Cina, budaya Jawa yang integral menjadi satu. Ketika orang Jawa terbiasa, Islam Jawa terbiasa dengan beduk, dengan kupatan, ya. Kemudian orang Kristen itu masih ragu tentang kebudayaan itu. Apa yang dikatakan Tunggul Wulung? Ancak-ancak ali-ali siali kebojanggitan. Anak-anak kebo dungkul si dungkul kapan gawene tiga rendeng anjang-anjang gubuk bolok unine grenteng cepluk. Ini kan seperti apa ya? Seperti mantra. Padahal sebetulnya kalau mau diartikan ada juga. Itu sebetulnya nyanyian masyarakat Jawa waktu itu. Lalu diartikan apa? Ini kan menjadi permainan anak-anak sebelum tahun 1940-an. Itu digantikan dengan ular tangga panjangnya tidak terkira itu loh. Itu sebelumnya mainannya ya ancak-ancak alis si alis kebojanggitan. Dan ternyata kalau itu dibedah, itu sesungguhnya merupakan jargon-jargon pengusiran setan sebetulnya. Misalnya, dalam sebuah karya sastra Majapahit akhir namanya Kakawin Sena, itu disebut janggitan itu adalah nama setan ya. Jejengklek kelawan gandarwa mangure, jadi rambutnya diore. Bawong ono ing ngayun janggitan humangseh dulur ilu-ilu rare bajang angawe, itu nama-nama roh teritorial yang sesungguhnya apa itu justru mau diusir. Ya, pengusirannya melalui apa? Melalui rumus Tritunggal Maha Kudus. Coba kita lihat bagaimana Kiai Tunggul Wulung itu mengusir setan ya. Maka dia mengucapkan Romo Allah, Putro Allah, Roh Suci Allah, tetelune tunggal sawiji. Lemah sangar kayu angker upas racun dadi towo, idi Gusti manggih slamet selaminyo. Tanah dan kayu yang angker serta racun kiranya hilang kuasanya, dengan izin Tuhan selamatlah semuanya. Tapi diawali dengan Allah Bapa, Putra Allah, dan Yesus Kristus, ketiganya yang esa. Ini Tritunggal. Jadi kemungkinan apa yang dikatakan oleh Tunggul Wulung
itu adalah cara dia untuk mengintegrasikan kekristenan dengan budaya Jawa. Sekalipun itu proses yang belum selesai sampai Kiai Tunggul Wulung itu adalah meninggal, tetapi kemudian karya Tunggul Wulung ini diteruskan oleh muridnya yaitu Kiai Sadrah. Maka di dalam salah satu nyanyian yang dinyanyikan pada saat itu, siapakah Gusti yang dipanggil oleh Kiai Tunggul Wulung? Maka Idi Gusti Slaminyo itu adalah Gusti Yesus, Sang Ratune Ngagesang. Wahai Yesus yang Raja Kehidupan, begitu Kiai Tunggul Wulung mengajarkan puji sembah dalam ibadah. Putranipun Allah ingkang sampun ngawonaken ing pejah sawer tuan remuk sirah. Sang putra Allah yang telah mengalahkan maut, telah meremukkan kepala ular, dan seterusnya, amin. Melalui seorang murid namanya Kiai Sadrah yang dulunya juga seorang muslim, santri. Baru dari Jawa Timur dia menimba ilmu, sama bapaknya disuruh berguru pada Kiai Tunggul Wulung. Lalu ketika disuruh berguru, kemudian dia dijawab, saya sudah berganti ilmu, sekarang ilmu saya ilmunya Isa Al-Masih. Lalu bapaknya mengatakan, Sabdo Pandito Ratu tan kenowolawali, apa yang dikatakan pendeta tidak boleh diubah. Jadi ikutlah dia. Kemudian Kiai Sadrah ikut Kiai Tunggul Wulung. Tapi ketika ikut Kiai Tunggul Wulung dia disuruh maneges mencari kehendak Tuhan, lalu dia menunggu di sebuah tempat nanti sampai Tuhan memberikan tanda kepadamu. Lalu akhirnya ditemukan dengan seorang yang namanya Karyo Dikromo, seorang carik dari Karangjoso, yang kemudian dia bertapa di pantai selatan. Lalu di sana dia mendapatkan suara tanpa rupa, disuruh menemui seorang yang dikenal bocah angon gawane sodolanang. Ini semua simbol. Bocah angon itu sang gembala yang memiliki otoritas untuk mengajar, mengarahkan, ya. Sodolanang itu gambaran tentang wahyu pengajaran. Artinya sepinter apapun orang itu, ketika dia harus meyakinkan kepada orang lain harus ada wahyu. Karena tanpa wahyu rakyat menjadi liar, katanya Salomo, kan begitu kan. Nah, wahyu itu diuji lewat apa? Lewat laku. Ngelmu itu kelakone kanthi laku. Maka semua ini dilalui dalam proses trimatra dalam kehidupan iman Kristen. Pertama ortodoksi, yaitu kebenaran ajaran. Kedua ortopraksi, kebenaran perilaku, laku hidup. Dan yang ketiga ortolatri, kebenaran dalam penyembahan. Karena kalau Tuhannya tidak jelas, yang disembah juga tidak jelas sekalipun dia tulus mencari. Nah, kemudian Kiai Sadrah tadi setelah dibaptis, Raden itu namanya Kiai Sadrah. Setelah dibaptis dia diteguhkan panggilannya dengan Karyo Dikromo, dan itulah yang orang pertama dilayani Kiai Sadrah. Kemudian menjadi cikal bakal dari desa Kristen yang sekarang dikenal dengan Karangjoso. Pertanyaannya terakhir sekarang. Orang bertapa di Gunung Kelut kok tidak ketemu dengan penunggu Gunung Kelut? Roh teritorial yang nunggu di sana. Orang bertapa di Laut Selatan kok dia tidak ketemu Kanjeng Ratu Kidul, tapi kok ketemunya Kiai Sadrah. Karena apa? Karena ketika Karyo Dikromo pergi ke pantai selatan, yang dicari bukan kekayaannya Nyi Blorong, yang dicari bukan Doyo Kawijayan Guno Kasantikan kesaktian yang memang menjadi iming-iming karena manusia jatuh pertama kali dengan iming-iming ingin seperti Allah, tidak. Tapi dia mencari kebenaran. Yang memberikan kebenaran hanya Yesus Kristus, makanya diarahkan kepada Kiai Sadrah. Dan terbukalah babat pawartos rahayu, pekabaran Injil di tanah Jawa. Dan ini menarik untuk kita sampaikan, sehingga Kiai Sadrah itu nanti dalam pola pelayanannya itu juga masih meneruskan spirit Kiai Tunggul Wulung, antara lain mengintegrasikan budaya dengan agama. Tadi misalnya dia memasang salibnya itu dengan gambar Kiai Pasupati dan Kembang Wijaya Kusumo. Bagi orang luar Nusantara, misalnya orang Belanda, tidak ngerti ini kenapa ini dipasang di atas cungkupnya gereja.
Karena apa? Kembang Wijaya Kusuma itu gambaran menghidupkan orang mati. Karena itu senjatanya Sri Krishna. Ketika orang mati dihidupkan kembali dengan kembang Wijaya Kusuma. Pasupati itu adalah senjata Arjuna yang mematikan. Tidak ada orang yang bisa hidup kalau dihabisi dengan senjata Pasupati gitu. Makanya itu artinya hidup dan mati. Itu gambaran dalam kitab Wahyu. Tentang Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit hidup kembali. Gambaran seperti itu bagi orang Jawa pada saat itu sangat akrab di pikiran mereka sehari-hari. Kemudian Kiai Tosari. Kiai Tosari itu kalau dalam perjalanan penginjilan Jawa itu lebih sistematis ya. Artinya pendekatannya lebih sistematik teologi. Kalau Kiai Tunggul Wulung itu lebih mistikal. Jadi cirinya seperti ciri ilmu-ilmu batin orang Jawa. Makanya pendalamannya luar biasa. Justru apa yang dikatakan Tunggul Wulung dengan Endang Sampurnawati tentang Trinitas itu nggak banyak dipahami oleh hamba-hamba Tuhan sekarang yang sok-sok melawan Tritunggal. Tidak ngerti sejarah gereja tapi sok-sok mengatakan Alkitabiah dengan Tritunggal dipertentangkan. Ini kan sebetulnya kalah dengan Kiai Tunggul Wulung yang memahami Tritunggal dalam bahasa metafisika. Dan ini yang menjadi kendala dalam dialog Islam dan Kristen. Saya ingin orang-orang Kristen itu sebetulnya meneladani Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadra. Menyampaikan iman Kristen itu bukan hanya sekedar tampilan-tampilan yang sifatnya sifatnya itu sederhana, instan, tapi mendalami tentang metafisika Kiai Sadra, Kiai Tunggul Wulung dengan simbol-simbol yang seperti itu. Karena bagi orang yang biasa dengan berpikiran metafisik, sebenarnya Tritunggal itu justru adalah merupakan pewahyuan paripurna dari diri ilahi sendiri dalam Yesus Kristus. Dan kita ini meneladani, bahkan melanjutkan, meneruskan apa yang dahulu sudah dirintis oleh para kiai Jawa itu, yang saya yakin bahwa itu adalah bimbingan dari Roh Kudus sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita.